Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Valia dari kelas 12 KI 3 Rombel I. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan limbah padat dan berikan contohnya masing-masing. Limbah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan limbah cair atau sampah. Contoh limbah rumah tangga contohnya itu sisa-sisa makanan dan segala sisa bungkus makanan yang ada di rumah. Yang kedua ada pertanian, contohnya itu sisa-sisa hasil pertanian. Yang ketiga ada limbah industri, contohnya itu sisa-sisa bahan baku pada proses produksi. Dan contoh limbah pasar, contohnya sisa-sisa makanan yang habis dijual. Yang kedua yaitu sebutkan 8 karakteristik limbah padat dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama ada garbage, contohnya sisa-sisa makanan. Ada rubbish, contohnya sampah plastik. Ada ashes, contohnya abu. Ada street cleaning, contohnya itu daun kering. Ada industrial waste, contohnya itu plastik dan kertas. Ada demolition waste, contohnya itu paku dan besi. Ada hazardous waste, contohnya lem dan baterai. Dan yang terakhir ada water treatment residu, contohnya itu lumpur. Ketiga yaitu sebutkan faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum pengolahan limbah padat. Yang pertama ada jumlah limbah, yang kedua ada sifat fisik dan kimia dari limbah, yang ketiga ada kemungkinan pencemaran pada lingkungan, dan yang terakhir ada tujuan akhir pengolahan. Soal yang keempat yaitu jelaskan pembuatan pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos adalah proses biologis yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah mikroorganik menjadi kompos. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemisahan sampah organik dan anorganik. Yang kedua ada pencampuran, yang ketiga ada pematangan, dan yang keempat ada pengayakan atau pengemasan. Soal yang kelima, jelaskan tujuan pengolahan limbah. Untuk mengurangi kandungan bahan tercemar di dalam air, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Soal yang keenam, jelaskan proses insinerasi dan open dumping. Dalam proses insinerasi terdapat 4 langkah-langkah. Yang pertama ada proses pretreatment yang berfungsi untuk menambahkan kalori pada sampah. Yang kedua ada proses pembakaran. Yang ketiga ada energy recovery untuk dimanfaatkan energinya. Dan yang keempat ada proses penanganan flue gas yang berfungsi untuk meminimalisir polusinya. Dan cara proses open dumping yaitu dengan cara membuang sampah pada suatu legokan atau cekungan tanpa menggunakan tanah sebagai penutupnya pada sampah. Soal yang ketujuh, jelaskan prinsip 4R dan berikan masing-masing contohnya. Yang pertama ada reduce, artinya mengurangi sampah. Contohnya dengan cara membawa plastik atau keranjang dari rumah supaya dapat mengurangi sampah plastik. Yang kedua ada reuse atau pemakaian kembali. Contohnya itu memanfaatkan barang-barang bekas menjadi kerajinan. Yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Contohnya mengumpulkan sampah untuk didaur ulang kembali. Yang keempat ada replace, yaitu mengganti. Contohnya mengganti kantong kresek dengan keranjang saat ingin ke pasar. 8 ada jelaskan apa itu BOD dan COD serta pengaruhnya terhadap limbah. BOD adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurangi bahan organik di dalam air. Pengaruhnya semakin tinggi nilai BOD, maka akan semakin buruk kualitas air dan akan mengurangi nilai DO. COD adalah jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurangi bahan organik. Pengaruhnya semakin rendah nilai COD, maka akan semakin baik nilai kualitas air. Soal nomor 9 yaitu jelaskan tentang proses koagulasi, sedimentasi, flotasi, dan filtrasi. Koagulasi adalah
metode untuk menghilangkan bahan-bahan limbah koloid dan menambah koagulan. Sedimentasi adalah pengendapan yang berfungsi untuk memisahkan partikel yang tersuspensi yang lebih besar dari air. Flotasi adalah pengapungan yang dilakukan untuk memisahkan padatan dalam air. Filtrasi adalah penyaringan limbah cair yang masih mengandung zat-zat yang tersuspensi. Yang ke-10 ada jelaskan proses pengolahan limbah cair secara biologis dan berikan contohnya. Pengolahan limbah secara biologi yaitu pengolahan limbah yang memanfaatkan mikroorganisme. Salah satu contohnya yaitu dengan cara proses pengolahan limbah secara lumpur aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.